Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa hadir bersama untuk mempelajari salah satu kitab, yaitu kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha, ya, kitab-kitab yang mempelajari bahasa Arab yang memang didesain secara khusus bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Ya. Pada hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang nama. Ya. Di sini kita ada nama laki-laki ya di bagian sebelah kanan, nama laki-laki, dan kemudian sebelah kiri ada nama perempuan. Ya. Sedikit kami mengingatkan bahwasanya dalam nama, baik itu nama laki-laki ataupun nama perempuan, dan tentunya dalam bahasa Arab, nama laki-laki biasanya itu ada diakhiri dengan tanwin. Ya, seperti sini ada Muhammadun. Ya, Muhammadun. Adapun nama perempuan itu sebaliknya, mayoritasnya nama perempuan itu tidak ditanwin. Ya, seperti ini Aminatu. Ya, seperti Aminatu. Ya. Adapun sebabnya ini nanti akan secara detail akan kita pelajari bersama di pembahasan nahwu. Kenapa kok Muhammadun itu ditanwin? Kenapa kok Aminatu itu tidak boleh ditanwin, dan seterusnya? Ya, ini semua akan kita pelajari di pembahasan nahwu insyaallah taala. Ya, kemudian dan berikutnya turun sampai ke bawah. Di sini ada Khalidun, ya. Di sini ada Khalidun. Ya, dia masih bertanwin. Dan dalam pengucapan nama ini, ma'asyiral muslimin, penting sekiranya kita memperhatikan cara membaca dengan baik dan benar. Nah, misalkan pada kata Muhammadun, kita tentu akan menggunakan tasydid ya pada mim yang kedua. Muhammadun. Kemudian pada kata Khalidun, nah ini perlu kita perhatikan, Khalidun. Ya, Khalidun. Yang panjang adalah bagian kha-nya. Nah, terkadang mungkin karena kita terbiasa dalam penggunaan bahasa Indonesia, jadi kita sering Khalid. Ya, Khalidun, Khalid. Nah, tapi yang benar adalah Khalid. Nah, sama di bawahnya lagi di sini adalah Hamidun. Nah, yang benar Hamidun, H-nya panjang, bukan Hamidun. Nah, ini tentunya nanti akan memiliki makna yang berbeda. Ya, ada Hamidun, ada Hamidun. Nah, kemudian ada di sini di bawahnya Yasirun, ya, dengan memanjangkan huruf iya-nya, Yasirun. Kemudian ada, nah ini Ammarun dengan mentasydid huruf min, Ammarun. Kemudian, nah ini dia Sa'idun, ya, dengan memanjangkan huruf ain, Sa'idun. Ya. Kemudian Aliyun, ya, Aliyun. Ya. Dan ini sebagaimana yang kita sepakati di awal ya bersama-sama, bahwasanya di awal-awal ini kita sepakat untuk tidak mensukun bagian huruf terakhirnya, seperti Ali atau Sa'id atau Ammar. Nah, ini berlaku hanya di bagian awal ini saja. Ya, memang sebagaimana yang kami sampaikan, yang lebih fasih itu adalah mensukun huruf terakhir, seperti Yasir, Hamid, ya, Khalid, atau nanti di bagian terakhir di sini ada Abbas. Nah, Abbas dengan mentasydid huruf
Ba-nya ini memang lebih fasih. Namun ya, untuk saat ini kita tetap membaca bagian harokat terakhirnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi mudah nanti dalam mempelajari nahwu, demikian pula sorof. Nah, ini untuk awal-awal ini saja. Adapun nanti berikut-berikutnya kalau kita sudah terbiasa dan sudah tahu, ya sudah mendalami, nah itu tidak mengapa kita sukun huruf terakhirnya. Abbas, ya kemudian Ali, Sa'id, Ammar, dan seterusnya. Kemudian di bagian sebelah kiri kita ada nama perempuan. Yang pertama itu dimulai dari nama Aminatu, ya. Aminatu. Ya, ini dia. Tidak di tanwin. Kemudian ada Zainabu. Ya. Zainabu tidak di tanwin. Kemudian Fatimatu. Ya, dengan memanjangkan huruf fa-nya. Fatimatu. Kemudian ada Maryamu. Ada Maryamu, ya masih di sini tidak di tanwin. Kemudian ada Aisyatu. Nah, di sini ada Aisyatu tidak di tanwin. Dan kalau misalkan di sana ya terdapat penulisan dengan tanwin seperti misalkan Aisyatun. Nah, Aisyatun ini perlu kita waspadai. Nah, apa ini? Aisyatun ini fungsinya apa? Nah, dan ini kita tidak mengatakan oh Aisyatun ini salah. Nah, tidak langsung salah. Kita tidak langsung menyalahkan. Ya, kita perlu kita selidiki. Bagaimana cara menyelidikinya? Nah, itu tadi yang kami sampaikan. Yang lebih lanjutnya nanti akan kita pelajari di pelajaran nahwu secara lebih mendetail. Ya, tidak bisa kita salahkan langsung Aisyatun. Nah, namun perlu kita selidiki. Kenapa kok Aisyatun? Nah, padahal harusnya dia adalah Aisyah tuh, seperti itu. Kemudian ada di bawahnya Khadijatu. Khadijatu, ya. Atau nanti kita mau baca Khadijah pun tidak mengapa. Khadijah, nah, tidak mengapa. Nah, cuman untuk pelajaran kita ini, nah kalau bisa tetap ya tadi seperti mana yang kami sampaikan, tetap dibaca bagian huruf terakhirnya. Khadijatu. Kemudian ada Sofiyatu. Sofiyatu dengan mentasydid huruf ya-nya. Sofiyatu. Kemudian ada Ruqayyatu. Nah, Ruqayyatu dengan mentasydid huruf ya-nya, dan ini perlu kita perhatikan. Ruqayyah. Kemudian di sini kita ada latihan lagi, ya seperti biasa ada Iqra waktu. Bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati. Ya, bacalah dan tulislah bersamaan dengan menentukan akhir, ya, harokat akhir dari kata-kata berikut ini. Ya, sebagaimana kita pelajari, kalau nama laki-laki mudah ya. Berarti di sini Hamidun di tanwin. Kalau nama perempuan berarti Zainabu, tidak di tanwin. Nama perempuan lagi Aminatu. Ya, kemudian Ammarun tanwin. Kemudian Sa'idun. Ya. Kemudian Fatimatu. Ada Maryamu. Ada Aliyun. Kemudian Khalidun. Ada lagi Abbasun. Ya, perlu di sini ya kita ulang-ulang dia, dan di sini ada tasydid Abbasun. Nah, kemudian ada Aisyatu. Nah, ada Muhammadun tasydid. Nah, Muhammadun. Ada lagi Sofiyatu. Ya, ada Khadijatu. Nah, insya Allah mudah ya. Tinggal kita kembalikan lagi tadi. Kalau memang misalkan nama laki-laki, maka dia di tanwin. Kalau nama perempuan, maka dia tidak di tanwin. Dan apabila kita mendapati ada nama perempuan, ya, kok dia memiliki tanwin seperti Aisyatun ini misalkan, nah ini tidak serta-merta kita salahkan. Oh, ini salah ini. Nah, tidak sesuai kaidah, tidak. Namun perlu kita selidiki lebih lanjut seperti itu. Kemudian kita berpindah ke
bagian yang kedua, yaitu ba. Ya, kita masih ya pada pelajaran ini masih membahas tentang huruf jar ya. Di sini sebagaimana yang telah kita pelajari, huruf jar itu mempengaruhi kata benda yang terletak setelahnya ya. Yang awalnya itu berharokat dhammah seperti al-baitu ya, seperti al-baitu yang mana tidak didahului oleh apapun ya. Ketika dia didahului oleh huruf min, maka harokatnya berubah menjadi kasroh, minal baiti ya, minal baiti. Kemudian kita berpindah ke contoh yang di sebelahnya, ada al-masjidu, masih sama ya, al-masjidu tidak ada yang mendahuluinya. Nah, kemudian dia didahului oleh huruf jar ila, sehingga merubah al-masjidu harokatnya menjadi kasroh ya, menjadi ilal masjidi. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian hiwar ya. Kita masuk ke bagian hiwar. Nah, di sini ada dua tokoh ya. Yang pertama al-mudarrisu. Nah, di sini kalau memang kita sedikit perhatian ya, penulis mulai mengurangi harokat ya. Kita tidak akan mendapati lagi harokat di kata ini, al-mudarrisu ya. Tidak, ini agar tujuannya agar kita ingat ya, dan menjadi terbiasa. Nah, al-mudarrisu, ada Muhammadun. Nah, seperti itu. Nah, ini agar kita ingat dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita mulai masuk ke dalam percakapannya. Nah, di sini bagian yang pertama adalah al-mudarris bertanya kepada Muhammadun, min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Aku dari Yaban, yaitu Jepang. Ya, min aina anta? Dari mana engkau? Aku dari Jepang. Dan di sini kita disuguhkan dengan gambar atau peta Jepang ya. Ya, di sini ada al-Yabanu ya, Jepang. Kemudian ada Tokyo. Nah, di sini ada Tokyo. Kemudian ada Osaka ya, Osaka mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada Juzru Kuril ya, di sini nama kepulauan Kurile. Nah, seperti itu yang kami ketahui. Nah, ini sedikit nama-nama tempat di Jepang, namun dalam versi bahasa Arabnya. Nah, ini kita bisa ya untuk sebagian tambahan pelajaran kita. Seperti itu. Tidak wajib dihafal, tidak wajib dihafal. Kemudian mudarris bertanya lagi kepada Muhammad ya, wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Dari manakah Ammar? Huwa minas sini ya, huwa ya, yang dimaksud adalah Ammar. Ammar dari Sin, dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari manakah Hamid? Huwa minal Hindi ya, dia yaitu Hamid dari India ya, dari India. Nah, di sini kita disuguhkan lagi dengan gambar dari peta India. Nah, ini agak kesulitan ya kita ya untuk memahami nama-namanya. Nah, ini perlu melakukan riset ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada bertanya lagi al-mudarris, aina Abbasun? Aina Abbasun? Dan di manakah Abbas? Iya. Kharaja. Nah, kharaja. Mudah ya. Kharaja. Dia telah keluar. Nah, di sini kalau kita bedah lagi ya, di sini ya terdapat kata ganti sebenarnya. Nah, sebenarnya itu ada kata huwa yang bersembunyi. Nah, namun kok tidak dimunculkan? Nah, ini nanti
tetap akan kita pelajari di pembahasan shorof lebih mendalam ya. Kemudian mudaris bertanya kembali, aina dhahaba, ya, kemana dia pergi. Nah, kita tetap ya dipaparkan lagi, tidak ada kata huwa di sini. Nah, tidak ada kata huwa. Kenapa? Nah, nanti akan kita pahami di pembahasan shorof insyaallah ta'ala. Nah, aina dhahaba? Dhahaba ilal, nah, ilal mudiri. Beliau atau dia telah pergi menuju kepala sekolah. Mudaris bertanya kembali, wa aina dhahaba aliyun? Ya, wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Ya, dia telah pergi menuju mirhad, yaitu toilet. Nah, di sini kita dipaparkan lagi ya, disuguhkan dengan gambar mirhad. Nah, berarti mirhad adalah tempat di mana ya di sini ada gambar-gambar seperti ini. Ini dinamakan dengan mirhad, seperti itu. Kemudian di sini kita ada latihan yang kita coba kerjakan sedikit. Tamarinu, latihan. Apa bentuk mufradnya? Bentuk tunggalnya tamarinu apa? Nah, bentuk tunggalnya adalah tamrinun. Nah, tamrinun. Nah, ini bentuk tunggalnya. Kalau tamrinun itu latihan, tapi kalau tamarinu itu latihan. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ditanwin. Nah, tamarinu. Kenapa tidak ditanwin? Nanti ya ada tempat atau waktu khusus di mana kita bisa mempelajari kenapa suatu kata benda itu tidak ditanwin, sebagaimana yang kita pelajari tadi di tentang nama perempuan yang tidak boleh ditanwin seperti itu. Jadi perlu ini kita siapkan. Nah, permintaannya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, dan pertanyaan berikut ini ya bisa kita jawab menyesuaikan dengan pertanyaannya. Yang pertama adalah min aina anta. Ya, min aina anta. Ya, tinggal kita jawab. Misalkan ana min, ya, ya, ana minal, ya, Yabani misalkan. Saya dari Jepang. Nah, kemudian anta minal Filipini. Ya, apakah engkau dari Filipina? Ya, apakah engkau dari Filipina? Ya, tinggal kita jawab. Misalkan sesuai dengan jawaban kita di atas sini ya. Tinggal kita jawab la. Ya, la ana minal Yabani. Tidak, saya dari Jepang. Kemudian nomor 3, man. Nah, man minasini, siapakah yang berasal dari Cina? Jawabannya adalah sesuai dengan percakapan di atas adalah Ammarun. Nah, Ammarun. Kemudian min aina Hamidun? Ya, dari manakah Hamid? Huwa. Nah, tinggal kita huwa minal Hindi.
Nah, aina dhahaba Abbasun? Kemanakah perginya Abbas? Ya. Dhahaba kemana? Dhahaba ilal mudiri. Ya. Dia telah pergi menuju kepala sekolah. Nah, kemudian adzahaba Aliyun, apakah ini Ali ya pergi ke ilal mudiri? Ya, jadi ini urutannya ya. Ya. Apakah Ali pergi ya ke apakah Ali pergi menuju kepala sekolah? Kalau sesuai dengan konteks cerita di atas, tentu saja jawabannya adalah la zahaba kemana tadi? Ilal mirhadi. Ya. Nah, alhamdulillah selesai dari latihan yang pertama. Kemudian di sini ada latihan yang kedua, ya masih Iqra waktub. Ya, Iqra waktub. Bacalah dan tulislah sambil ya dengan menentukan akhir-akhir harokat dari kata-kata berikut ya. Di sini karena tidak didahului oleh apapun, maka harokatnya adalah al-ghurfatu. Nah, kenapa al-ghurfatu kok tidak ditanwin? Jawabannya adalah iya, karena ada alif dan lam. Kemudian min, ya min al-ghurfati, karena ada huruf min yang merubah harokatnya. Kemudian min ya al-hammami, ya min al-hammami. Kemudian setelahnya ada al-mirhadu ya. Nah, ingat ya, sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah panjang dan pendeknya. Hammami, mirhadu ya. Kemudian ilal mirhadi. Kenapa kok berubah menjadi kasroh sebelumnya dhammah? Karena ada huruf jar yang menyebabkannya. Al-yabanu ya, al-yabanu Jepang. Kemudian ada tambahan kosakata baru adalah al-Filipinu ya, al-Filipinu. Kemudian ada minal hindi ya, minal hindi dikarenakan ada huruf jar min. Kemudian ilas sini ya, ilas sini sod ya, sod termasuk salah satu huruf syamsiyah yang mana lam sukunnya tidak terbaca, langsung masuk kepada huruf sodnya, ilas sini. Nah, seperti itu, ini yang perlu kita ingat bersama. Dan demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup khusus kita. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.